Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tapi sebelum Ama memberikan pembahasan yang menarik ini, jangan lupa subscribe, share, comment, and like. Tekan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan video-video Ama yang terbaru. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana membuat energi positif. Ya, bagaimana caranya agar kita membuat atau mendapatkan energi positif. Jadi setelah kita menghilangkan energi negatif, sekarang caranya kita membuat energi positif. Otomatis pertama harus menghilangkan dulu energi negatif, kemudian cara membuat energi positif. Energi positif itu ada di alam semesta ini, dan energi positif itu berada di alam. Ya, jadi seperti sinar mentari mengandung energi positif, pohon-pohonan atau tanaman mengandung energi positif di pagi hari ya, tapi kalau pohon-pohonan atau tanaman. Kemudian alam ya, jadi misalnya contohnya pantai, gunung, danau, itu semua mengandung energi positif. Nah, jadi untuk kita bisa mendapatkan energi positif, sekarang pertama yang harus kita lakukan adalah rajin berolahraga di pagi hari. Olahraga yoga, jalan, lari ataupun bersepeda. Itu sangat-sangat bagus. Karena apa? Kita akan mendapatkan asupan oksigen dan secara otomatis kita akan mengeluarkan energi negatif ketika kita melakukan olahraga dengan berkeringat. Yang penting sekali. Kemudian kedua, kita harus bermeditasi walaupun sebentar. Jadi setelah kita melakukan olahraga, kita bisa meditasi. Ya, relaksasi dulu sebentar, kemudian bermeditasi. Untuk apa kita relaksasi? Kenapa Ama tidak menyebutkan langsung relaksasi? Kalau kita melakukan olahraga di rumah, kita bisa berrelaksasi. Tapi mungkin kalau di luar, kita di Senayan atau di mana, kita belum tentu bisa berrelaksasi. Ya. Karena di situ ada banyak orang. Nah, pada saat kita melakukan relaksasi contohnya, kita akan merilekskan seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Dan di sini kita bisa berkomunikasi dengan organ kita. Mungkin kita akan mengatakan atau meminta sama organ kita supaya dia selalu sehat, dia selalu tenang, dia selalu damai. Kita ucapkan itu. Kita ucapkan juga rasa syukur kita karena masih memiliki organ-organ yang berfungsi dengan baik. Nah, demikian dengan kita lakukan relaksasi, kita bisa merasakan suatu kesantaian yang luar biasa. Belum tentu Anda dengan tidur Anda bisa merasa rilaks. Ya. Tapi dengan melakukan relaksasi sesudah olahraga itu atau sesudah melakukan yoga itu berbeda sekali. Ama juga menyarankan untuk melakukan yoga di sini. Kemudian bermeditasi. Bermeditasi itu ada yang disebut merenung. Ya, jadi mungkin kita duduk dengan posisi bersila, atau boleh juga kalau tidak kuat bersila duduk di kursi, dan di situ kita melakukan pernafasan secara otomatis, pernafasan berirama. Kita tarik nafas, tahan, hembuskan, terus kita lakukan itu. Berarti kita menarik energi positif dan membuang energi negatif yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita juga harus minum air yang banyak, paling sedikit 8 gelas satu hari. Nah, nanti ini sesudah kita lakukan yoga atau olahraga, kita tidak boleh langsung minum air banyak. Tapi kalau sudah relaksasi atau meditasi beberapa menit, baru kita mulai minum sedikit demi sedikit ya. Jadi sedikit aja kita minum, dan kita lakukan itu, kita usahakan minum air hangat. Jangan air dingin, karena air dingin akan mengakibatkan penyakit di dalam tubuh Anda, apalagi setelah kita berkeringat. Nah, kemudian kita juga harus memilih makanan yang mengandung energi positif. Makanan apa itu? Oke, makanan yang memiliki energi positif itu adalah makanan vegetarian dan makanan yang diolah secara alami. Jadi kenapa Ama bilang diolah alami? Tetap kita masak, tidak boleh terlalu mentah, tidak boleh terlalu banyak minyak, ya. Tapi tidak boleh juga terlalu matang.
Nah, ini makanan seperti apa? Sayur-sayuran, terutama sayur-sayuran hijau itu. Brokoli mengandung banyak energi negatif. Energi positif. Kemudian tomat. Ya, tomat juga mengandung energi positif. Dia memberikan beta karotin. Kemudian asupan mineral yang bagus, mengandung vitamin C dan antioksida. Itu kita bisa lihat di Google mungkin. Bahwa sayur-sayuran itu mengandung energi positif. Otomatis kalau dia memberikan kita vitamin, ya dia memberikan energi positif. Kemudian buah-buahan. Buah apa? Terutama buah apel. Karena buah apel adalah buah antioksida. Kalau bisa tiap hari kita makan buah apel 1 buah. Kemudian pisang yang mengandung kalium. Nah, kita kalau kalian punya penyakit lambung, agak dikurangi buah-buahan yang asam. Kemudian kurangin gula. Itu harus dikurangi gula. Karena semakin kita tua, gula itu bisa menjadikan efek-efek sampingan seperti pankreas, diabetes dan sebaliknya. Kemudian garam pun kita tetap perlu mengkonsumsi garam, tapi kita kurangi kadarnya. Semakin kita tua, semakin kita mengurangi kadar garam. Itu harus kita tahu. Karena garam juga otomatis kalau orang darah tinggi jadi pemarah, itu membawa energi negatif. Jadi ini untuk asupan untuk energi positif. Nah, kemudian kita mencari lingkungan atau pergaulan yang positif. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang berpikiran positif, karena orang-orang yang sukses mereka adalah orang-orang yang berpikiran positif. Dan otomatis kalau kita berpikiran positif, kita akan menarik energi positif dan saling support, ya. Jadi kita bisa bilang orang ini baik, orang ini positif, tapi mungkin dia positif untuk diri dia dan belum tentu positif untuk kita. Orang yang tidak positif untuk kita adalah orang yang tidak mendukung apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Jauhi orang itu, karena itu akan menjadi toksik. Banyak sekali ya Ama lihat orang-orang misalnya dia sangat tidak mendukung sahabatnya umpama menjadi seorang artis umpama, karena dianggap seperti ini. Dan kalau kita bergaul dengan orang seperti itu, ya otomatis suatu hari you tidak bisa mencapai cita-citamu. Apapun itu cita-cita Anda, itu tidak akan pernah tercapai. Jadi jauhi orang-orang seperti itu. Bahkan kalau orang itu adalah keluarga sendiri, mungkin tidak bisa dijauhi, tapi kurangi untuk berinteraksi atau kurangi untuk berkomunikasi. Kemudian jangan banyak mengeluh. Ya, kalau ada masalah kita nggak usah selalu membicarakan masalah kita pada seseorang, karena setiap kita membicarakan masalah itu akan datang dalam wujud berbeda. Tapi kita boleh membicarakan misalnya masa lampau kalau itu indah, ya, itu bisa menarik energi positif. Nah itu tips-tips Ama untuk mendapatkan energi positif. Kemudian otomatis mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian mendekatkan diri pada alam. Maka dari itu Ama selalu bilang kita perlu melihat alam. Kalaupun kita tidak punya, di dalam rumah kita tidak ada pekarangan, kita mencari taman untuk mendapatkan energi positif dari alam. Karena alam memberikan kita energi positif, dan berinteraksi dengan hewan juga memberikan energi positif. Karena Ama bisa katakan hewan kadang-kadang lebih positif daripada manusia. Manusia selalu pikirannya itu akan berjalan seperti kerak ke sana kemari. Kita sudah berpikiran positif, tiba-tiba jangan-jangan seperti ini. Saya udah yakin besok saya bisa dapat uang 1M, tapi karena ada mungkin gangguan di pikiran kita ya, energi negatif, kemudian kita akan berpikir, tidak mungkin lah, dari mana saya mau dapat uang 1M. Uang tidak akan datang begitu saja. Ya, padahal kalau kita berpikiran positif, kita bisa bekerja dan mendapatkan uang seperti itu. Sedangkan hewan tidak berpikiran seperti itu. Hewan cuma tahu, misalnya anjing atau kucing, saya tahu majikan saya akan memberikan saya makan jam sekian, kalau tidak saya akan mengeong dan dia pasti akan memberikan saya makanan. Kemudian saya tahu dia menyayangi saya akan mendekati dan dielus, ya seperti itulah. Sama seperti pikiran anak kecil juga gitu. Anak kecil yakin sekali dia akan dapatkan hadiah kalau rapornya bagus, dan itu pasti akan terjadi. Oke? Itulah tips-tips Ama untuk untuk menarik energi positif atau untuk membuat energi positif. Jadi kita sendiri yang akan membuat energi positif untuk diri kita. Oke? Thank you for watching. Namaste.
I love you all.